Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini saya akan membacakan surat Shaff, surat yang ke-61 ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata Musa, Nabi Musa, liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, lima, karena apa, tu'dzuna, menyakiti kalian ni kepadaku, wa qad ta'lamuna, dan sungguh mengetahui kalian, anni, sesungguhnya aku, Rasulullahi, Rasul Allah, ilaikum, kepada kalian. Falamma zagu, maka ketika bengkong mereka, azago, maka membengkongkan, Allahu, Allah, qulubahum, akan hati-hati mereka, wallahu, dan Allah, la yahdi, tidak akan memberi hidayah Allah, al-qauma, kepada kaum, al-fasiqina, yang fasik. Wa idza qala Musa liqaumihi, ya qaumi, lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Wahai Nabi Muhammad, terangkan kepada umatmu. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa sih kalian selalu menyakiti aku, padahal kalian mengetahui bahwa saya ini utusan Allah kepada kalian. Ayat ini menjelaskan Nabi Musa manusia juga. Ketika disakiti oleh kaumnya, ia merasa sakit. Kalau panjenengan disakiti orang merasa sakit, itu namanya normal. Kalau tidak merasa sakit, wah repot itu. Nabi Musa pun ketika disakiti oleh umatnya, Nabi Musa betul-betul merasa sakit. Ini poin pertama. Falamma zagu azaghallahu qulubahum, ketika kaum Nabi Musa semakin lama semakin bengkong, ternyata Allah malah membengkongkan hati mereka. Ini menunjukkan peribahasa weteng tresno jalaran saking kulino. Orang itu kalau membiasakan keburukan, maka dia akan diberi oleh Allah kebiasaan untuk melakukan keburukan. Kalau panjenengan membiasakan tiap pagi minum kopi, yakin panjenengan akan terbiasa ngopi. Lupa tidak ngopi mungkin kepala pening. Lah begitu pula kalau panjenengan membiasakan bangun sebelum subuh,
kemudian sholat malam, kemudian sholat jamaah subuh, insya Allah Allah akan memberi kebiasaan kepada panjenengan seperti itu, sehingga tanpa ada yang membangunkan, bangun sendiri. Dan yang namanya kaki mudah untuk melangkah ke masjid, sementara tonggo-tonggo panjenengan mereka banyak yang mampu mendaki gunung Himalaya, Pak. Namun tidak mampu datang ke masjid, padahal rumah dia dengan masjid hanya 100 meter. Mengapa demikian? Karena witing tresno jalaran songko kulino. Kemudian poin yang kedua, wa la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang fasik. Berarti kefasikan itu penghalang hidayah, Pak. Yang dimaksud hidayah di sini hidayah taufik, bukan hidayah irsad. Kalau hidayah irsad sekedar tahu sholat wajib, zina haram, puasa Ramadan wajib, itu hidayah irsad. Kalau itu gampang, Pak, semua orang bisa. Yang sulit apa? Hidayah taufik, mengamalkan apa yang sudah diketahui. Lah ayat ini orang-orang fasik tidak akan diberi hidayah oleh Allah. Karena orang fasik itu orang yang sudah berilmu banyak, namun ilmu tinggal ilmu tidak diamalkan. Maka orang semacam ini tidak akan diberi hidayah oleh Allah. Namun yang akan saya terangkan pagi hari ini adalah poin yang pertama. Nabi Musa, orang yang paling terkenal kuat, orang yang paling terkenal keras di dalam membela kebenaran. Dan saking hebatnya Nabi Musa, Pak, Al-Quran menyebut nama Nabi Musa paling banyak dibanding dengan rasul-rasul yang lain, dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Di dalam Al-Quran panjenengan bisa menemukan lafadz Musa itu terulang 136 kali, ringking 1. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim, ringking 2, namanya diulang-ulang oleh Al-Quran 69 kali. Kemudian Nabi Nuh diulang 43 kali. Nabi Isa diulang 25 kali. Sementara pemilik Al-Quran Nabi Muhammad namanya hanya disebut 4 kali. 4 kali. Itu yang bernama Muhammadun. Kalau Ahmad 1 kali. Kemudian kalau julukan banyak, ya ayyuhal muzammil. Al-muzammil itu yang Nabi Muhammad. Setelah dapat wahyu Al-Quran Iqra itu, Nabi Muhammad ketakutan, kemudian minta diselimuti oleh Nyai Khadijah. Lah akhirnya Allah menyebut Al-Muzammil dan Al-Mudassir, sama itu. Kemudian setelah kita tahu bahwa Nabi Musa orang sekuat itu, malaikat maut pun pernah ditampar oleh Nabi Musa, Pak, ya. Gara-gara mau mencabut rohnya, itu di dalam hadis itu menunjukkan betapa kuatnya. Orang Kipti pernah ditempelin sekali mati gitu. Ketika dia masih muda, beliau belum menjadi nabi. Namun setelah jadi nabi, Nabi Musa mengeluh. Keluarnya apa? Lima tu'dzunani. Mengapa sih
kalian kok menyakiti aku, wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, padahal kalian tahu bahwa aku ini utusan Allah, bukan utusan presiden, bukan utusan raja, namun utusan Malikul Muluk, Sah Hinsah, raja di atas raja. Kemudian bagaimana cara kaumnya menyakiti Nabi Musa? Ternyata Nabi Musa itu disakiti oleh dua kelompok. Kelompok pertama dari istana, yaitu Fir'aun CS. Itu menyakiti Nabi Muhammad. Cara Fir'aun menyakiti Nabi Muhammad direkam oleh Allah, Pak. Direkam oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat As-Su'ara. Di dalam surat As-Su'ara, surat yang ke-26 ayat 23 sampai 27. Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, setelah Nabi Musa dinobatkan Allah menjadi nabi dan rasul, kemudian diberi tugas untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Setelah Nabi Muhammad berhadapan dengan Fir'aun, menawarkan Islam kepada Fir'aun, lah kok Fir'aun tanya balik, wa ma rabbul alamin, dan apa Tuhan alam semesta? Pertanyaannya pun menggunakan ma, Pak. Padahal ma itu li ghairil akil, untuk sesuatu yang tidak punya akal. Karena menurut faham Fir'aun bahwa Tuhan itu ya patung, kemudian berhala, bintang, matahari, sehingga disebut ma. Sampai Fir'aun sendiri mengatakan wa ma rabbul alamin, bukan waman. Kalau man menunjukkan makhluk yang berakal. Qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Nabi Musa menjawab, Rabb saya adalah rabbus samawati, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta apapun yang ada di antara keduanya. Rob saya adalah pemilik, karena Robun itu artinya banyak, Pak. Pertama Kholikun, pencipta. Kedua Malikun, pemilik dan penguasa. Sehingga Allah itu pemilik langit, pemilik bumi, penguasa langit, penguasa bumi, dan apapun yang ada di antaranya. Kemudian Robun juga bermakna mudabbirun, pengatur. Tuhanku adalah zat yang mengatur langit, mengatur bumi, dan mengatur jagat raya. In kuntum mukinin, jika Anda betul-betul mau beriman. Qala liman khawlahu, setelah Fir'aun mendengarkan ceramah Nabi Musa, Fir'aun mengatakan kepada menteri-menterinya, kabinetnya, jenderal-jenderalnya, ala tastami'un, wahai kaumku, anak buahku, apakah kalian tidak mendengarkan? Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nabi Musa mengatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhan kalian, Tuhan nenek moyang kalian yang dulu. Kemudian Fir'aun baru ngomong, inna rasulakum alladzi ursila ilaikum lamajnun. Wahai menteri-menteriku, jenderal-jenderalku, sesungguhnya Rasul yang sekarang datang di hadapan kalian lamajnun, sungguh-sungguh gila.
menggunakan taukid 2, Pak. Inna huruf taukid, sesungguhnya lam majnun, lamnya pun lam taukid. Berarti gilanya itu kuadrat itu. Sungguh-sungguh orang gila. Padahal Nabi Musa waras. Nabi Musa orang terbaik. Dia terpilih menjadi nabi. Yang memilih bukan satu orang satu suara, karena orang beda-beda, ada yang profesor, ada yang tidak pernah sekolah, namun suaranya sama. Sementara Musa dipilih oleh Allah, Al-Alim, maha ngerti, Al-Hakim, maha bijaksana. Berarti tidak akan sembarang pilih. Ternyata masih dianggap gila oleh Firaun. Kemudian Firaun pun pernah mengolok-olok Nabi Musa yang direkam oleh Al-Quran. Apa itu? Hadzalladzi huwa mahinun. Musa adalah mahinun, orang dari kelompok rendahan. Memang betul, Nabi Musa itu kan Bani Israel, Pak. Anak cucunya Nabi Yakub. Yakub itu nama asli, punya julukan Israel. Nabi Yakub punya anak 12 laki-laki semuanya. Mulai dari Yahuda, Robial, Sam'un, Isakhor, Lawam. Kemudian Nabi Yusuf itu nomor 11. Kemudian Bunyamin nomor 12. Lah gara-gara Nabi Yusuf terdampar di Mesir, kemudian menjadi berkuasa di Mesir, akhirnya Nabi Yakub dan saudara-saudara Nabi Yusuf diusung semuanya ke Mesir. Pada waktu itu jumlahnya 40 orang. Kemudian ketika Nabi Yusuf masih menjadi orang yang berkuasa, orang Bani Israel di Mesir itu mulia, mapan dan hebat-hebat. Namun karena persaingan politik, sementara Nabi Yusuf sudah meninggal dunia, kelompok Nabi Yusuf tidak sehebat Nabi Yusuf, akhirnya kalah pemilu. Sehingga pada waktu itu Mesir dipimpin oleh orang pribumi. Karena pribumi disebut Firaun. Kalau yang memimpin bukan pribumi disebut Al-Aziz, paduka yang mulia. Itu bedanya. Lah dari Yahuda, Pak, melahirkan anak cucu yang banyak. Rata-rata jadi raja, ribuan raja keturunan Yahuda. Karena disebut Yahudi. Anak Nabi Yakub namanya Lawa, ini menurunkan ribuan nabi, Pak. Nabi dari kalangan Bani Israel ribuan. Karena jumlah nabi kan 124.000 orang nabi. Dari kalangan Lawa, anak cucu Lawa itu anaknya Nabi Yakub, itu ribuan. Yang menjadi rasul saja mulai dari Daud, Sulaiman, kemudian Musa, Harun, Ilyas, Dzulkifli, Yasa, kemudian Zakaria, Yahya, Nabi Isa. Sedangkan Nabi Muhammad dari bangsa Arab hanya 5. Mulai Nabi Ismail, Nabi Hud, Nabi Su'ab, Nabi Hud, kemudian Nabi Muhammad. Dari PP lagi malah tidak ada, Pak. Yang diangkat jadi nabi, yang diangkat jadi rasul. Lah ketika orang Bani Israel hidup di Mesir, Pak, kalah politik, akhirnya diperbudak oleh Firaun, Pak. Sampai ada penyembelihan anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan. Seperti itulah penindasan Firaun terhadap orang Bani Israel. Makanya Nabi Musa ketika berdakwah kepada Firaun dihina-hina,
kamu ini dari kaum mahin. Kalau di Jawa ada kaum sudra ya. Itu. Berarti Nabi Musa orang yang hina dina, mana mungkin bisa menjadi utusan. Yang kedua, wala yakadu yubin. Nabi Musa itu kok ngaku-ngaku jadi nabi, padahal ngomong saja au 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 au. Mengapa au? Karena muskilatun nutki, tidak lancar berbicara. Mengapa tidak lancar berbicara? Itu pun gara-gara Fir'aun memberi roti 1 piring, kemudian memberi wowo 1 piring di hadapan Nabi Musa. Gara-gara Nabi Musa ketika dipangku oleh Fir'aun, jenggot Fir'aun ditarik kesakitan, maka Fir'aun curiga jangan-jangan anak ini yang menjadi musuh saya itu. Akhirnya mumpung belum gede, bunuh saja. Namun majelis fatwa yang ada di istana memberitahu kalau ini masih bocah, belum ngerti. Sebagai bukti kalau dia belum ngerti, diujilah. Akhirnya betul, Nabi Musa merangkak menuju ke roti, namun dihadang oleh malaikat, diarahkan ke piring yang adanya baranya, kemudian ambil barang, dimaksudkan dimplok. Gara-gara itulah akhirnya apa? Lidahnya mengkeret, akhirnya sampai dewasa tidak bisa lancar bicara, sehingga mengalami muskilatun nutki. Kalau sudah kadung keluar, banyak. Mulai lagi susah lagi. Kalau sudah keluar, gitu. Makanya ketika Nabi Musa diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, Nabi Musa usul, wa akhi Harunu huwa afsahu minni. Ya Allah, setelah engkau mengangkat aku jadi nabi, jadi rasul, tolong saudaraku, kakak aku yang namanya Harun, angkat pula menjadi nabi dan rasul dengan alasan huwa afsahu minni. Kakakku itu omongannya lebih bagus, lebih lancar, lebih empuk. Usulan Nabi Musa itu diterima. Akhirnya apa? Kakak beradik menjadi nabi, kakak beradik menjadi rasul. Nah, gara-gara Nabi Musa mengalami muskilatun nutki, akhirnya Nabi Musa tidak putus asa. Selalu berdoa, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam mil lisani yafqahu qauli. Ya Allah, tolong lepaskan ikatan yang ada di lisan saya, agar aku bisa berkata yang bisa dimengerti oleh kaum saya. Makanya Fir'aun menghina-hina Nabi Musa atas kelemahan Nabi Musa. Ini menunjukkan, Pak, kalau ada orang berdiskusi, berseminar itu, ternyata mengolok-ngolok lawan diskusinya, Pak, yang diperolokkan badannya, kekurangannya, cirinya, itu menunjukkan otaknya kurang cerdas, Pak. Karena kalau otak cerdas berarti apa? Dia akan mematahkan lawan dengan dalil, dengan argumen. Namun dia mematahkan Nabi Musa dengan ciri-ciri kelemahan-kelemahan fisik, dengan kekurangan-kekurangan fisik. Lah, apa yang diucapkan oleh Fir'aun itu pun membekas kepada Nabi Musa. Sakit hati, Pak. Kira-kira sakit hatinya di mana, Pak itu? Tidak perlu digambarkan. Kemudian yang kedua, Pak, Nabi Musa disakiti oleh kaumnya sendiri. Kalau Fir'aun CS menyakiti Nabi Musa itu pantas, Pak. Namun sekarang ini justru yang menyakiti adalah kaum Nabi Musa sendiri. Dan ternyata kaum Nabi Musa itu paling banyak, Pak, menyakiti Nabi Musa.
Al-Quran saja merekam cara mereka menyakiti Nabi Muhammad itu banyak tempat, Pak. Pertama dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 153. Al-Quran mengatakan, yas'alunaka ahlul kitab antunazzila alaihim kitabam minas sama. Wahai Nabi Muhammad, kata ayat ini, orang Yahudi Nasrani minta kepada kamu agar kamu menurunkan Al-Quran telelang-telelang jatuh dari langit. Seperti Nabi Musa memperoleh Taurat langsung jatuh dari langit, blek, mulai A sampai Z, mulai alif sampai ya. Taurat pun turun, Pak, langsung dari atas diterima oleh Nabi Isa. Namun Al-Quran sama-sama kitab Allah, lah kok diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tadrijian, sedikit demi sedikit alias berangsur-angsur. Makanya orang Yahudi Nasrani yang hidup bersama Nabi Muhammad meminta agar Nabi Muhammad menurunkan Al-Quran dari langit bisa disaksikan mata semua orang. Kemudian pada waktu Nabi Muhammad dimintai semacam itu, Nabi Muhammad dibisiki oleh malaikat Jibril, faqad sa'alu Musa akbaro min dalika. Wahai Nabi Muhammad, tidak perlu kamu masukkan hati. Karena apa? Orang Yahudi Nasrani zaman Nabi Musa pernah menuntut Nabi Musa lebih besar dari tuntutan-tuntutan mereka kepada kamu. Apa itu? Faqalu arinallah jahratan. Mereka mengatakan, wahai Nabi Musa, tolong perlihatkan kepada kami Allah Ta'ala jahratan dengan terang-terangan. Jadi mereka menuntut kepada Nabi Musa agar Nabi Musa berkenan mendatangkan Allah di hadapan kaumnya, sehingga kaumnya bisa melihat bagaimana sih bentuk Allah, bagaimana sih rupa Allah, bagaimana sih dedeknya Allah, bagaimana sih fisiknya Allah, lemu apa kurus gitu. Namun apa yang terjadi? Fa'akhadat humus sa'iqatu. Langsung mereka disambar petir. Bidzulmihim, karena kedzaliman. Menuntut hal yang semacam itu termasuk perbuatan zalim. Karena zalim maka layak dihukum. Akhirnya Allah mendatangkan sa'iqah, petir yang menyambar kepada mereka, semua mereka pingsan. Namun alhamdulillah summa ba'asah, lalu mereka disadarkan kembali. Itu termasuk menyakitkan hati, Pak. Karena apa? Karena Nabi Musa sendiri ketika berada di atas bukit Tursina, mendengar suara Allah, omong-omong dengan Allah. Pada waktu itu Nabi Musa pun pernah mencoba, Pak. Robbi arini andur ilaika, ya Allah tolong tunjukkan dirimu kepadaku. Aku ingin sekali melihat engkau. Apa jawab Allah? Dengan penuh kasih sayang Allah menjawab, lam taroni, kamu tidak akan bisa melihat aku. Walakin indur ila jabal, kalau tidak percaya lihat gunung ini. Fa inistaqarra makanahu fasaufa taroni. Bila bukit ini tetap seperti ini, kamu akan kuat dan berhasil melihat aku. Akhirnya Nabi Musa memfokuskan pandangan mata ke bukit Tursina. Setelah Nabi Musa konsentrasi,
fokus matanya diarahkan ke bukit Tur Sina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Maka ketika Allah mejeng tajalla menampakkan diri kepada bukit, langsung bukit meledak. Fa kharra Musa terjatuh, tersungkur sa'iqan dengan keadaan pingsan. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa sadar, langsung tubatu ilaika, ya Allah, aku kapok, tidak akan kembali seperti itu, tidak akan mengulangi seperti itu. Padahal ulama tafsir mengatakan Allah memejeng, menampakkan diri kepada bukit itu bukan fisiknya Pak, hanya ini Pak, jari apa namanya Pak? Kelingking, hanya jari gini, plek. Begitu kelingkingnya ditunjukkan kepada bukit, bukit setinggi itu, sebesar itu, sekuat itu meledak. Apatah lagi manusia seperti Nabi Musa. Kalau lihat Allah kira-kira stres apa semakin baik, kan begitu kan? Begitu. Namun walaupun manusia di dunia tidak akan bisa melihat Allah Ta'ala, besok pada hari kiamat dijamin oleh Nabi Muhammad selama menjadi penghuni surga akan bisa melihat Allah. Seperti orang melihat bulan purnama tanpa ada dinding yang menghalang-halangi. Makanya panjenengan harus mengejar paket es ya. Kejar paket es, paket surga. Kalau sudah berhasil berada di surga, nanti panjenengan akan bisa melihat kepada Allah Ta'ala. Berarti minta melihat Allah dengan terang-terangan itu permintaan yang menyakitkan hati Nabi Musa, dan alhamdulillah kaum Nabi Muhammad tidak ada Pak yang selancang itu minta kepada Nabi macam-macam. Kemudian yang kedua Pak, cara mereka menyakiti Nabi Musa adalah yang kedua, mereka minta kepada Nabi Musa dibuatkan Tuhan. Nah, ini Pak, lucu kan? Minta kepada Nabi Musa dibuatkan Tuhan. Dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 138. Wajawajna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Ketika Nabi Musa berhasil Pak menyeberangi lautan Kulzum dengan umatnya yang menurut ulama sejuta 600.000 orang, itu menyeberangi lautan Kulzum. Kemudian dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, pasukan elitnya Pak, karena Fir'aun sendiri yang mengejar, maka pasukan yang mengawal adalah pasukan elit. Setelah Nabi Musa dan kaumnya berada di tepi sebelah sana, sementara Fir'aun dan bala tentaranya masih berada di dalam tengah laut, akhirnya apa? Allah mentautkan kembali laut yang terbelah sehingga Fir'aun dan semua tentaranya tenggelam. Lah setelah Nabi Musa berhasil keluar dari negara Mesir, menghindari perbudakan, menghindari kesyirikan, menghindari menyembah kepada Fir'aun, lalu Nabi Musa mengajak kepada kaumnya kembali ke Palestina, yaitu negeri tempat tinggalnya Nabi Yakub, nenek moyangnya dulu. Dilalah ketika melewati sebuah kaum, kelompok yang asyik menyembah kepada berhala, lah kok ada Pak
Kaum Nabi Musa ngomong, ij'al lana ilahan. Wahai Nabi Musa, tolong buatkan untuk kami sebuah Tuhan. Kama lahum alihah, seperti mereka mempunyai beberapa Tuhan yang banyak itu. Nabi Musa megap. Astagfirullah, kok tidak mengetahui perjuangan kami. Sejak kami terutus mengajak mereka bertauhid kepada Allah, meninggalkan nyembah Fir'aun, meninggalkan menyembah dewa-dewa. Sekarang setelah berhasil lolos dari kejaran Fir'aun, lah kok malah minta dibuatkan Tuhan. Maka itulah yang menusuk hati Nabi Musa, sampai Nabi Musa betul-betul marah sehingga mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang bodoh. Kaum yang bodoh. Bodoh itu apa? Bahasa Inggrisnya ya you simple. Anda ini bodoh. Sudah jelas bertahun-tahun kumpul dengan kami. Siapa Tuhan kami? Bagaimana kami sholat dengan sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan Fir'aun, lalu nanti akan dihukum, akan disiksa. Sekarang sudah lolos dari kejaran Fir'aun, kok malah ingin kembali seperti itu. Inilah cara mereka menyakiti Nabi Musa yang kedua, yang direkam oleh Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Pak, mereka mengatakan fathab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 24 sampai 26. Bayangkan, Pak. Setelah lolos dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa mau pindah ke Palestina. Namun sayang Palestina sudah ada yang menempati. Otomatis Nabi Musa dan anak buahnya harus mengusir mereka dari Palestina. Karena mengusir tentu harus perang terlebih dahulu. Lah, sebelum Nabi Musa datang ke Palestina, Nabi Musa mengutus, Pak, 12 intel untuk menyelidiki mereka siapa, kemudian bagaimana model orangnya, kemudian kekuatannya seberapa, militernya berapa jumlahnya, persenjataannya seberapa kuat, kendaraannya juga diperhatikan semuanya. 12 intel disusupkan ke sana. Setelah kembali, Pak, intel-intel itu membuat laporan, Pak. Masa Allah 10 intel, Pak, mempengaruhi kepada kaum Nabi Musa supaya jangan mau perang melawan mereka. Karena mereka itu ternyata orangnya gede-gede seperti pegulat WCW loh ya. WCW itu. Istilahnya apa? Musoroah, gulat. Musoriknya orangnya kabir-kabir, gede-gede. Begitu, Pak. Kemudian yang dua, Yusa bin Nun dan Kilab itu apa? Yusa bin Nun itu mengatakan, walaupun mereka gede, kalau kita bersungguh-sungguh untuk melawan, tetap menang gitu. Namun tidak ada, Pak, anak buah Nabi Musa yang berani. Akhirnya ketika diajak Nabi Musa untuk berangkat, mereka tidak mau. Sampai hati mereka mengatakan, hei Musa, fathab anta, pergilah kamu, warabbuka, dan Tuhan kamu, faqatilah, kemudian silahkan Anda berdua berperang melawan mereka. Inna hahuna qaidun, kami akan duduk santai di kafe-kafe ini. Nanti kalau Anda sudah menang, mereka sudah kabur, kami siap bertempat tinggal di Palestina. Astagfirullah.
Kira-kira jenengan digitukan mangkel apa sakit hati, Pak? Kok mentolo itu? Nabi Musa disuruh pergi sendirian bersama Allah saja, lalu berperang melawan mereka. Padahal ketika Nabi Muhammad perang Uhud, Pak ya, perang Uhud, perang yang kedua itu, tentara musuh 3.000, tentara Islam 1.000, ternyata kembali pulang 300 kelompok munafikin itu, Pak. Pada waktu itu Nabi Musa menemui tokoh Ansar, Pak. Lalu mengatakan, wahai Sa'ad, piye iki? Dilanjutkan apa? Kita kembali pulang. Kata dia, wahai Nabi, kami orang Ansar, kami siap mengikuti engkau masuk ke lembah penuh api pun kami siap mengikuti. Begitu, Pak. Setelah Nabi mengetahui semangat orang Ansar seperti itu, oke, jalan. Akhirnya terjadilah perang Uhud. Gerobokan pertama menang orang Islam, gerobokan yang kedua menang orang kafir, gerobokan terakhir menang orang Islam. Sehingga orang Islam masih dikatakan menang perang Uhud. Walaupun yang gugur pada waktu itu sebanyak 70, termasuk Hamzah, paman Nabi Muhammad, yang waksi pelakunya, Pak, itu menurut undang-undang internasional penjahat perang, Pak. Karena apa? Hamzah sudah mati, dadanya dipecah, kemudian jantungnya dipotong, diletakkan di piring, dihadiahkan kepada Hindun, istrinya Abu Sufyan, panglima, Pak. Kemudian oleh Hindun dikunyah-kunyah sebagai balas dendam. Karena apa? Bapaknya Hindun mati dibunuh oleh Hamzah, kemudian anaknya Hindun mati juga dibunuh Hamzah. Untuk balas dendam, jantung Nabi Hamzah dikunyah-kunyah. Hindun bisa seperti itu karena terlalu sering melihat film India, selalu balas dendam. Makanya jangan tidak usah lihat-lihat yang jelek-jelek seperti itu. Mengapa Waksi membunuh? Waksi membunuh karena dia budak. Diberi janji oleh Hindun, kalau kamu bisa membunuh Muhammad atau Hamzah atau Abu Bakar atau Umar, merdeka. Akhirnya Waksi senang, Pak, ikut. Sehingga ketika orang Islam tawur dengan orang kafir, dia tidak mengapa-ngapain, sembunyi saja. Begitu melihat Hamzah, langsung dengan keahlian tombaknya, tombak diluncurkan dari jauh kena dada, langsung jatuh tersungkur. Makanya setelah dia merdeka, Pak, dia datang ke Mekah, ke Madinah, menghadap Nabi, menyatakan masuk Islam. Nabi Muhammad ngomong, Islam Anda aku terima, namun tolong Anda jangan kelihatan mata saya. Kalau sampai saya melihat Anda, saya ingat paman saya yang panjenengan begitukan. Oke, Bi. Akhirnya apa? Dia langsung masuk Islam. Kemudian dia langsung tinggal di Kalimantan, Pak. Agar tidak kelihatan Nabi Muhammad agak jauh, jamaah pun tidak ikut Nabi Muhammad, ikut di masjid yang lain. Karena itu permintaan Nabi Muhammad. Kembali kepada pokok masalah, Pak. Ketika dia diajak perang oleh Nabi Musa, lah kok dia malah mengatakan, pergilah Anda sendiri bersama Tuhan Anda, kami akan duduk-duduk di sini. Gara-gara itu akhirnya apa? Nabi Musa mengeluh. Kemudian keluarnya disampaikan kepada Allah, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Allah, aku tidak punya kekuatan sama sekali kecuali diriku dan saudaraku yang bernama Harun, tolong berilah kami keputusan. Akhirnya Allah memberi keputusan, Pak. Tidak perlu rapat paripurna, langsung Allah membuat keputusan. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Dah, Palestina
kami haramkan. Kamu tempati selama 40 tahun. Sehingga Nabi Musa dan kaumnya harus yatihuna fil ard, berkeliaran di padang teh selama 40 tahun. Kabur kanginan, tidak punya tempat, tidak punya wilayah, 40 tahun. Mengapa Pak? Oh, 40 tahun Pak. Dihukum 40 tahun tidak boleh ke Palestina. Jenengan harus tahu. Kata Mahmud Saltot, ahli apa ya? Sosiologi Pak ya. Dia mengatakan, mengapa kaum Nabi Musa kok pengecut? Jubanun. Karena mereka hidup di Mesir menjadi budak. Budak itu salah ya dikaplok, benar ya ditendang, sehingga diperlakukan oleh bosnya dengan keras. Akhirnya mereka itu hidup dalam ketakutan. Akhirnya seperti itu. Makanya sekarang dihukum 40 tahun. Dalam rangka apa? Perbaikan keturunan. Kalau zaman Nabi Musa mereka sudah dewasa, ditambah 40 tahun, yang dewasa mati. Karena jaraknya 40 tahun, berarti mereka melahirkan anak keturunan di padang teh Pak. Anaknya merdeka ya kan? Bebas karena apa? Tidak ditakut-takuti oleh Fir'aun lagi, tidak ditakut-takuti oleh rezim Fir'aun. Berarti anak guyon ke sana kemari, sekolah bebas, kemana-mana bebas, bom tidak ada, perang tidak ada. Akhirnya anak bisa tumbuh dengan tenang sehingga menjadi pemberani. Makanya kalau sistem pendidikan di Indonesia Pak, guru TK yang rata-rata laki atau perempuan? Perempuan. Itu mestinya kurang bagus Pak. Guru TK itu yang bagus laki-laki Pak. Agar anak TK kendel-kendel itu. Mengapa kok begitu? Ya coba kalau guru perempuan, anak TK penekan meja. Akhirnya anak takut juga kan? Coba kalau guru TK itu laki-laki, mengetahui anak didiknya naik meja, dia tidak takut Pak, tidak ngomong, hanya didekati saja. Bila ceplok ditampani saja. Sehingga tidak ada beban. Si anak tumbuh menjadi pemberani. Itu komentar Mahmud Saltot Pak ya. Jadi untuk memperbaiki generasi, yang tua-tua harus meninggal dulu, setelah 40 tahun baru. Namun sayang Pak, sebelum 40 tahun Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat, kemudian dipimpin oleh santrinya Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun apa? Santri Nabi Musa yang mengawal Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Yusha itulah yang diangkat Allah menjadi nabi. Kemudian memimpin anak buahnya ke Palestina, terjadi pertempuran dan ternyata menang. Sehingga musuhnya mundur-mundur mencari tempat yang lain karena memang mereka tidak merasa punya hak. Ini yang nomor berikutnya. Kemudian nomor berikutnya Pak, yang keempat Pak. Yang keempat, kaum Nabi Musa juga pernah membuat Nabi Musa itu ya jengkel itu. Mengapa jengkel? Dia mengatakan lan nasbiro ala ta'amin wahidin. Wahai Nabi Musa, kami ini tidak sabar, tidak kuat. Hidup bertahun-tahun yang dimakan hanya manna salwa. Manna salwa. Salwa manna salwa. Yoho, mohonlah kepada Allah agar Allah mengeluarkan sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, bawang merah, kacang adas. Nabi Musa gregetan sampai Nabi Musa mengatakan atas tabdiluna ladzi huwa adna billadzi huwa khair. Wahai kaumku, apakah kalian minta ganti makanan yang lebih bagus diminta ditukar dengan makanan yang lebih buruk?
Makanan salwa dan mana itu makanan yang ringking 3, Pak. Ketoyipannya itu ringking 3, Pak. Tidak? Al-Quran mengatakan, kulu minat toyibat, makanlah makanan yang toyib. Tidak asal halal tapi toyib. Kemudian dari sekian makanan yang toyib yang direkam oleh Al-Quran, Pak, ada 3 makanan yang paling toyib. Pertama, azka, makanan yang azka, yang bersih dari zat kimia, bersih dari burak, formalin, bersih dari pengenyal, bersih dari pengawet, bersih dari pewarna. Itu namanya azka. Kalau panjenengan seumur-umur memakan azka, Pak, maka panjenengan akan kuat tidur 309 tahun, Pak. Bangun dari tidur, punggung tidak pegel, tidak kemeng. Siapa di antara panjenengan yang pernah opnam 3 hari 2 hari, bagaimana rasa punggung, Pak? Kau mengsawakit loh, Pak. Padahal hanya matang-matang 2 hari. Mengapa demikian? Karena yang kita konsumsi bukan azka. Beda dengan Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang tidur di gua selama 309 tahun. Kalau 300 tahun namanya tahun Samsiyah, Pak. Kalau tahun Komariah 309 tahun. Karena per 100 tahun terpaut 3 tahun. Berarti Al-Quran pun menggunakan 2. Samsiyah dipakai, Komariah dipakai. Kalau Samsiyah untuk waktu sholat. Kalau Komariah untuk puasa Ramadan, untuk Sawalan, untuk Dzulqa'dah, untuk Dzulhijjah, dan untuk Ayamul Bid, menggunakan Komariah semuanya. Sehingga orang Islam kalau mengakikoi anak perlu menggunakan hari Komariah. Berarti kalau maghrib sudah lahir, berarti sudah dihitung masuk hari itu, Pak. Nanti ya, maghrib nanti saat lahir anak, berarti sudah dihitung hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu sudah harus menyembelih kambing. Kan begitu kan? Bukan 000. Kalau Komariah jam 00 baru dianggap pergantian apa? Pergantian hari. Lah kemudian yang kedua, Pak, lam yatasana. Makanan terbaik ringking 2 adalah makanan yang tidak ada unsur rekayasa itu. Kalau panjenengan memakan makanan yang tidak ada unsur rekayasa, Pak, maka panjenengan kuat tidur seperti Nabi Uzair, 100 tahun tidur, Pak. Summa ba'asah, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah. Bangun dari tidur, tidak ada keju, tidak ada kemeng-kemeng, tidak ada apa-apa, biasa. Kemudian makanan yang terbagus nomor 3, manna dan salwa. Manna itu sebangsa madu, kemudian salwa itu sebangsa burung puyuh. Bayangkan 40 tahun mereka hidup di padang teh, tidak usah kerja, tidak usah ngantor, tidak usah pergi ke pasar, tidak usah kemana-mana, Pak. Mendung pun terus mengayumi mereka sehingga mereka tidak perlu rumah tempat tinggal. Air pun mancur terus dari gunung, 12 mata air, karena kaum Nabi Musa dibagi menjadi 12 RT, masing-masing RT 1 babusan, 1 keran, itu sudah cukup, tidak usah kerja. Tiap pagi mana tinggal ambil, salwa tinggal ngebyok saja sudah dapat, sarung dilepas diginikan plak, dapat 3, dapat 4, disembelih, digoreng, dimakan, Pak. Sudah sehat, Pak. Selama 40 tahun tidak ada, Pak, kaum Nabi Musa yang ginjelen, jantungan, kemudian serangan jantung, tidak ada. Mengapa demikian? Karena makanan manna dan salwa setelah diadakan penyelidikan, ternyata antara basa dan asamnya seimbang, Pak.
Itu yang paling menyihatkan, Pak. Makanan yang antara basah dan asamnya seimbang. Lah, makanya Nabi Musa ngomong, apa pantas kamu minta ganti makanan? Justru tidak berkualitas dibanding dengan makanan yang sudah disiapkan oleh Allah gitu. Namun mereka ngomong, ya Mbak Musa, kami kan ingin rujaan, kepingin nyemil, kepingin itu sehingga ada variasi. Akhirnya apa? Mereka disuruh pindah ke Palestina. Selama berada di padang tidak mungkin akan mengalami hal itu. Kemudian termasuk pula, Pak, yang membuat Nabi Musa jengkel apa? Nabi Musa dituduh membunuh Nabi Harun, kakaknya sendiri. Peristiwanya Nabi Musa pergi sama Nabi Harun ke Bukit Tursina menghadap Allah. Ternyata Nabi Musa pulang, lah kok sendirian. Setelah sampai di rumah, anak buahnya diberitahu, wahai teman-temanku, anak buahku, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Abang Harun meninggal dunia dan sudah saya kubur di sana. Masa Pak, sebagian dari mereka ada yang membuat rekayasa, Pak. Para netizen itu, Pak, membuat rekayasa. Oh, berarti jelas Harun itu dibunuh oleh Musa karena kalah bersaing. Nabi Harun kalau ceramah, oh enaknya luar biasa. Ibu-ibu mesti ceblok cinta gitu. Mudah difaham, bahasanya pun empuk. Sementara Musa begitu, sehingga kurang disenangi oleh kaumnya. Akhirnya supaya tidak kalah bersaing, Harun dibunuh. Itu dihembuskan, Pak, diviralkan. Sampai Nabi Musa mendengar, akhirnya langsung, Pak. Versi pertama, Pak, Nabi Musa Allah mengutus malaikat membawa jenazah Nabi Harun yang ada di dekat kaki Bukit Tursina. Dibawa, Pak. Kemudian apa? Kemudian langsung ada orang lewat saja membawa jenazah. Jenazahnya terbuka, tidak terkafani, dan badannya utuh. Semua kaum Nabi Musa bisa menyaksikan. Itulah yang disebut fabarra'ahu mimma yaqulun. Allah membebaskan Nabi Musa dari tuduhan-tuduhan kaumnya. Namun versi yang kedua, Nabi Musa untuk meyakinkan umatnya mengajak tokoh-tokoh umat, ketua-ketua RT-nya diajak ke kaki Bukit Tursina. Kemudian ditunjukkan kuburannya, kemudian dibongkar, Pak. Setelah dibongkar, kain kafan dibuka, kemudian diwolak-walik, Pak. Tidak ada cacat sama sekali. Luka tidak ada, memar tidak ada, bekas cekikan tidak ada, bekas bungkaman hidung juga tidak ada. Betul-betul karena apa? Musim dingin datang, kemudian membuat jantung parunya, Pak, ya, parunya menyempit, lalu wafatlah dia. Baru reda. Coba kira-kira menyakitkan hati apa tidak? Betul-betul menyakitkan. Abangnya sendiri kok dia dituduh membunuhnya. Kemudian yang terakhir, Nabi Musa itu kan punya kedisiplinan tinggi, Pak. Kalau mandi itu tidak pernah kelihatan auratnya, dan itu memang syariat Islam. Walaupun sesama laki-laki tidak pernah kelihatan, Pak. Padahal wilayah yang ditempati oleh Nabi Musa itu adalah wilayah yang kering, Pak. Tidak ada sumur, tidak ada apa-apa, hanya ada telaga satu. Semua orang mandi di situ, ambil air di situ, dan seterusnya.
Kalau mereka mandi rata-rata nyemplung dengan telanjang, Pak. Bareng-bareng begitu. Beda dengan kita, Pak ya. La'anallah an-nadhir wal mandur ilaih. Allah melaknat kepada orang yang melihat aurat orang lain, dan Allah pun melaknat kepada orang yang auratnya terlihat. Walaupun sama laki-laki tidak boleh, Pak, mandi berduaan di jeding, sama-sama perempuan pun tidak boleh mandi berduaan di jeding. Ilah kecuali, Pak, memakai rangkepan baru tidak apa-apa, Pak. Maka jenengan kalau haji, Pak, antrian panjang, jangan sampai ada orang sudah berada di dalam kamar mandi langsung dimasuk ke apa-apa dolanange, tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Nah, Nabi Musa disiplin begitu. Lah kok malah diisukan, Pak? Wahai teman-teman, mengapa Nabi Musa tidak pernah mandi bersama-sama kita gitu? Lah kok ternyata jawab mereka, Pak? Iya, karena beliau itu kena penyakit tasaliyah. Apa, Pak? Kondor. Tahu kondor, Pak ya? Pelirnya bau besar sak bantal itu. Gara-gara apa? Ususnya melorot. Bahasa sekarang apa? Kena hernia. Nah itu, Pak. Sehingga kalau mandi tidak pernah apa? Telanjang. Lah kok oleh Allah, Pak? Allah ingin membebaskan tuduhan itu. Sebelum subuh Nabi Musa datang ke telaga. Karena belum subuh, belum ada siapa-siapa, langsung lepas baju, diletakkan di atas batu, kemudian apa? Kemudian nyemplung dengan keadaan telanjang. Astagfirullah. Selesai mandi, Pak, langsung bergerak naik, lah kok batunya nglundung, Pak. Tadah roja, gelundung, membawa baju Nabi Musa. Nabi Musa berpaham, kalau saya tinggal diam semakin jauh, akhirnya dikejar. Ternyata semakin dikejar gelundungnya itu semakin kenceng, lah. Nah, ketika Nabi Musa ngejar itulah ada orang lewat sehingga tahu loh, Nabi Musa kan sehat, biasa kan? Mengapa kok rumornya kena penyakit seperti itu, gitu, Pak? Nah, setelah itu baru batu berhenti, kemudian pakaian dipakai. Setelah itu Nabi Musa mangkel, Pak. Batu dipukul. Namun jenengan tidak perlu, Pak, tidak perlu meniru itu. Karena apa? Untuk apa memukul batu? Tidak? Tangan yang sakit. Lebih baik kalau begini. Kerowak, Pak, ini, Pak. Kalau gini tidak apa-apa, Pak ya. Masih kuatan begitu kan. Itu namanya apa? Cara Allah membebaskan Nabi Musa. Namun yang kita perlu sikapi, untuk apa? Allah menerangkan hal-hal ini kepada kita. Lah nanti kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang lain. Apa sih maksudnya Allah menerangkan cara-cara kaum Nabi Musa menyakiti Nabi Musa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.